Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Saputra dengan NPM 233510261. Saya berasal dari kelas 4D. Di kesempatan kali ini saya membuat video sebagai tugas pertemuan 6 pemrograman berbasis komponen. Itu tentang fitur-fitur Vue.js. Di mana yaitu pertama, apa itu JavaScript sinkronus? JavaScript sinkronus. Dalam mode sinkronus, kode dieksekusi secara berurutan satu persatu dari atas ke bawah. Setiap perintah harus selesai sebelum perintah berikutnya dijalankan. Ini berarti jika ada proses yang membutuhkan waktu lama, eksekusi kode berikutnya akan tertunda hingga proses tersebut selesai. Yang kedua, yaitu apa itu JavaScript asinkronus? JavaScript asinkronus dalam mode asinkronus, kode dapat berjalan secara tidak berurutan, memungkinkan eksekusi perintah lain tanpa harus menunggu proses sebelumnya selesai. Ini sangat berguna untuk tugas-tugas seperti mengambil data dari server, contohnya itu ya Ajax atau Fetch API, membaca file dari sistem, menjalankan operasi yang memerlukan waktu lama tanpa menghambat kode lainnya. Mungkin dan juga memungkinkan kita untuk membuat elemen HTML secara dinamis berdasarkan data yang tersedia. Di dalam asinkronus dan sinkronus itu ada juga ada JavaScript callback, yang dimana JavaScript callback ini berfungsi ini dikirim atau fungsi yang dikirim sebagai parameter ke fungsi lainnya dan dipanggil setelah prosesnya selesai. Seperti yang tertera di codingan ini, pertama fungsinya dulu yang dibuat. Setelah fungsinya dibuat, barulah kita panggil fungsi tersebut. Selanjutnya JavaScript promise. Ya, JavaScript promise adalah objek yang mempresentasikan hasil dari operasi sinkronus yang bisa dalam tiga status, yaitu pending atau sedang berjalan, fulfilled berhasil, rejected gagal. Dapat kita lihat pada contoh gambar ini, yang dimana promise ini merupakan fungsi yang di dalamnya menggunakan kondisi atau if else. Contohnya seperti di gambar ini. Pada gambar ini, pada myPromise fungsi ini dia menggunakan kondisi yang dimana apabila nilai X sama dengan 0, maka myResolve-nya oke. Dan apabila tidak, maka dia akan masuk ke else dan menjadi myReject atau error. Selanjutnya yaitu async await, yang dimana async await ini merupakan cara yang lebih bersih dan lebih mudah dibaca untuk menangani asinkronus dibandingkan callback atau promise chaining. Mungkin bisa dikatakan ini versi lebih baiknya dari callback tadi dan promise. Baik, selanjutnya langsung saja ke codingannya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan codingannya, di mana saya membuat codingan itu di dalam folder tugas 6 PBK dan dengan nama projectnya tugas 6 PBK. Pada codingan ini terdapat 3 bagian, yaitu ada script, yang dimana di sini tempat penulisan JavaScript-nya, dan yang kedua terdapat template yang dimana sebagai HTML-nya, dan yang ketiga ada style sebagai CSS-nya. Pertama-tama saya mengimpor ref, mounted, dan unmounted from view, yang mana ref itu reaktif, mounted ini itu import mounted, dan unmounted. Pertama yaitu callback, yang dimana callback itu tadi adalah fungsi yang dikirim sebagai parameter ke fungsi lain dan dipanggil setelah prosesnya selesai. Yang dimana dapat kita lihat di sini, pada callback ini saya pertama-tama mendeklarasikan variable message, yang dimana terdapat fungsinya
yaitu fungsi display, yang fungsi first yang MyDisplayer isinya hello, dan fungsi mySecond dengan MyDisplayer goodbye. Lalu setelah fungsinya itu berjalan atau selesai dijalankan, dia akan dipanggil setelah selesai pada on mounted ini, yang dimana nanti outputnya yang akan keluar adalah salah satu dari dua fungsi ini, yaitu adalah goodbye. Dikarenakan sebenarnya karena pada mounted ini dia hanya menampilkan salah satu saja, karena my first ini fungsinya yang pertama dia sudah tampil secara tidak langsung, sedangkan my second ini adalah yang kedua atau yang terakhir tampil. Jadi pada outputnya itu akan keluar yaitu my second function yang isinya adalah goodbye. Baik, langsung saja kita lihat. Di sini dapat kita lihat bahwa fungsi yang tampil itu adalah goodbye. Selanjutnya yaitu JavaScript promise, yang dimana JavaScript promise itu adalah objek yang mempresentasikan hasil dari operasi asynchronous yang bisa dalam tiga hal, yaitu pending atau sedang berjalan, fulfilled atau berhasil, dan rejected atau gagal. Seperti yang digambar ini, pada MyPromise ini dia terdapat dalam fungsinya itu kondisi atau if else yang menentukannya. Seperti di codingan ini terdapat kondisi yang dimana apabila x-nya nilainya sama dengan 10, maka dia akan diarahkan ke myResolve dan true. Hasilnya adalah true. Dan apabila salah, dia akan mereject ke else atau reject ini false. Dan dapat kita lihat pada output ini, dikarenakan datanya x tadi itu 10, maka hasilnya yang keluar adalah true. Selanjutnya yaitu adalah asynchronous. Asynchronous ini yaitu dalam mode asinkronus, kode dapat berjalan secara tidak berurutan, memungkinkan eksekusi perintah lain tanpa harus menunggu proses sebelumnya selesai. Ini sangat berguna mengambil data, baca file, dan lain-lain. Yang dimana pada asinkronus yang saya buat ini, saya deklarasikan sebuah nama variabel dengan namanya variabel reaktif, di mana isinya itu string kosong, yang dimana string kosong ini data variabel ini saya buatkan fungsinya, yaitu variable value dengan isinya Muhammad Irfan. Lalu di sini pada variabel Muhammad Irfan ini saya set timeoutnya yaitu 2 detik, baru setelah 2 detik baru outputnya keluar. Dan outputnya tadi itu dipanggil di template ini. Juga ada message yang dimana tadi pada callback ini outputnya ada juga variabel ini tadi, ada juga dua ini, data dua ini. Langsung saja di sini Muhammad Irfan Saputra ini akan keluar atau outputnya akan tampil setelah 2 detik. Kita coba refresh. Nah, berhasil bahwa Muhammad Irfan Saputra ini sesuai dengan set timeout tadi, di mana setelah 2 detik baru outputnya keluar. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.